apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, tentang aku dan masa depanku. Dia mengerti semua isi hatiku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Halo adik-adik semua, puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi melalui video hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita persiapkan sikap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan dan berkat-Mu yang Dikau berikan sampai saat ini. Semuanya sungguh amat baik ya Tuhan. Tuhan, saat ini aku mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hatiku Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Jauhkan aku dari gangguan si jahat. Aku mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama-Mu, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan Yesus tahu tentang segalanya. Adik-adik, kakak punya sebuah cerita. Ada dua orang pria yang sedang menunggu di luar kantor kepala polisi. Mereka menunggu giliran untuk diperiksa karena diduga telah melakukan kejahatan, yaitu pencurian. Adik-adik, pria yang tubuhnya lebih pendek terlihat sangat gelisah. Muncul bintik-bintik keringat pada dahinya. Tangannya juga selalu bergerak-gerak dan suara tarikan nafasnya terdengar cepat. Sementara pria yang tubuhnya lebih tinggi terlihat lebih tenang. Ia bersandar di kursinya dengan santai.
Kemudian, polisi memutuskan untuk memeriksa kedua pria ini dengan alat lie detector. Adik-adik, lie detector adalah alat untuk memeriksa apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Alat ini bekerja dengan mengukur reaksi atau perubahan tubuh pada seseorang saat menjawab pertanyaan yang diberikan. Kedua pria ini pun setuju untuk diperiksa. Keduanya harus menjawab 10 pertanyaan dari polisi. Sebelumnya, polisi mengira bahwa pria yang tubuhnya lebih pendek adalah pencurinya. Akan tetapi, adik-adik, ternyata hasil pemeriksaan memakai lie detector menunjukkan bahwa justru pria yang tinggilah pelakunya. Adik-adik, meskipun pria yang tinggi sudah sering berbohong, sehingga pada saat berbohong, tampaknya seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bisa bersikap lebih tenang, namun alat itu bisa menangkap dan mencatat perubahan atau reaksi kecil yang terjadi pada tubuhnya setiap kali ia berbohong. Dan akhirnya setelah melalui banyak penyelidikan, terbuktilah bahwa yang bersalah adalah pria yang tinggi itu. Nah, adik-adik, jika lie detector itu bisa memeriksa apakah seseorang berbohong atau tidak, terlebih lagi Tuhan kita, adik-adik, karena Dia tahu tentang segala sesuatu. Meskipun kita, adik-adik maupun kakak, bisa saja berpura-pura atau menutupi sesuatu sehingga orang lain bisa tertipu, tetapi tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu, juga apa yang sedang kamu pikirkan. Tuhan tahu segalanya. Adik-adik, Tuhan telah memberikan hati nurani kepada adik-adik. Saat seseorang berbohong, hati nurani ini segera memperingatkannya. Ia membuat perasaan menjadi tidak enak, tidak nyaman, dan menjadi takut. Pernahkah adik-adik mengalami perasaan seperti ini? Perhatikanlah perasaan tidak enak itu, adik-adik, dan segeralah mengaku kesalahan adik-adik. Jangan biarkan perasaan itu, adik-adik, karena ini adalah peringatan dari Tuhan. Di dalam Alkitab, ada cerita tentang dua orang yang berbohong. Mereka tidak mempedulikan hati nuraninya. Mereka tidak menganggap peringatan dari Tuhan. Siapakah kedua orang itu? Nama mereka adalah Ananias dan Safira. Mereka adalah sepasang suami istri. Pada waktu itu, banyak orang mempersembahkan harta mereka kepada Tuhan. Ketika itu, ada seorang yang bernama Barnabas yang menjual tanah miliknya dan memberikan uang hasil penjualannya kepada para rasul. Uang ini akan dipergunakan untuk membantu orang lain yang kurang mampu, yang tidak memiliki uang. Ananias dan Safira pun menjual tanah milik mereka. Akan tetapi, mereka tidak ingin memberikan semua uangnya. Mereka menyimpan sebagian uang hasil penjualan tanah mereka dan mengatakan bahwa mereka telah memberikan seluruh uang hasil penjualan tanah mereka. Ananias membawa sebagian uang hasil penjualan itu kepada rasul. Kemudian Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika Ananias mendengar perkataan Petrus, maka rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada Ananias. Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul sekian." Safira pun berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Maka Safira pun mati karena telah berbohong. Adik-adik, hari ini saat seseorang berbohong, mungkin memang tidak mati seperti Ananias dan Safira, tetapi itu bukan berarti aman dan bisa dilakukan. Tuhan sangat membenci kebohongan. Orang yang berbohong akan dihukum karena perbuatannya. Tahukah adik-adik dari manakah asalnya kebohongan itu? Adik-adik, kebohongan itu asalnya dari iblis, karena iblislah bapa pembohong dan bapa dari semua kebohongan. Tidak ada kebenaran. Adik-adik, kita adalah terang. Jangan biarkan iblis mematikan sinar kita. Tolaklah kebohongan. Dengarkanlah peringatan Tuhan melalui hati nuranimu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, jagalah aku agar terhindar dari segala macam kebohongan. Tuhan, aku tidak mau seperti Ananias dan Safira. Aku tidak mau mati secara rohani. Oh Tuhan Yesus, aku mau mendengarkan dan memperhatikan peringatan dari-Mu. Mau berkata dan bersikap dengan benar ya Tuhan. Pimpinlah aku Tuhan, agar aku menaati peringatan dari-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Roma pasal 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Saya akan menghafalkan ayat Tuhan lebih kali kakak gembala. Roma pasal 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pasal 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Roma pasal 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Puji Tuhan. Allah tahu tentang segalanya, betapa aku mengasihinya. Sebab ya Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya.